Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa STI Surakarta yang saya cintai dan saya banggakan, jumpa lagi dalam podcast mata kuliah Ekonomi Internasional. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Itu nanti pengaruh ini akan dibatasi pada 3 hal, yaitu pengaruh terhadap konsumsi, pengaruh terhadap produksi, dan pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Nah, kita masuk ke pengaruh yang pertama, yaitu pengaruh terhadap konsumsi. Jadi adanya perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional ini akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri dilihat dari sisi konsumsi. Jadi apa pengaruhnya? Jadi dari sisi konsumsi, masyarakat di dalam negeri ini akan dapat berkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan sebelum terjadinya perdagangan. Ya, ini sudah juga disinggung dalam teori perdagangan sebelumnya, ya. Jadi adanya perdagangan akan menyebabkan masyarakat dalam negeri dapat melakukan konsumsi dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini ditunjukkan oleh bergesernya garis CPF. Ini garis CPF ini tidak berbeda dengan kurva PPC. Yani kalau CPF di sini kepanjangan dari Consumption Production Frontier atau kurva itu kurva kemungkinan konsumsi. Jadi garis CPF ini akan bergeser ke atas atau bergeser keluar. Peningkatan kemampuan berkonsumsi ini artinya dapat diartikan sebagai adanya kenaikan pendapatan real masyarakat. Jadi daya beli masyarakat meningkat, ya, secara real. Kemudian pengaruh yang kedua dari perdagangan terhadap konsumsi ini terjadinya demonstration effects, ya, efek pamer, efek demonstration, efek pamer. Ini pengaruh ini bersifat langsung dari perdagangan. Jadi pengaruh yang bersifat langsung dari perdagangan terhadap pola dan kecenderungan berkonsumsi masyarakat, ya, masyarakat di dalam negeri. Nah, ada 2 macam demonstration effect. Jadi demonstration effect ini bisa bersifat positif, ini apabila mendorong kemajuan dan kemampuan berproduksi yang lebih besar. Kemudian demonstration effect juga bisa berpengaruh negatif. Ini bila menimbulkan pola dan kebiasaan konsumsi asing yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan perekonomian setempat, perekonomian di dalam negeri. Adanya kecenderungan bagi masyarakat untuk berkonsumsi yang berlebihan. Nah, ini artinya propensity to consume-nya ini terlalu tinggi. Propensity to consume atau kecenderungan berkonsumsinya itu terlalu tinggi. Ya, jadi apabila mereka mendapatkan tambahan pendapatan, ini sebagian besar akan digunakan untuk menambah konsumsi. Kalau ini terjadi, maka akan berakibat sumber ekonomi yang tersedia untuk investasi menjadi rendah. Dan ini berarti pertumbuhan ekonomi yang rendah. Jadi pengaruh yang kedua ini bersifat negatif, ini menyebabkan masyarakat di dalam negeri ini menjadi konsumtif. Kalau konsumtif, maka nanti sumber dana investasi akan rendah. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi juga akan rendah. Nah, ini pengaruh perdagangan dari sisi konsumsi yang bersifat negatif. Maka yang harus didorong ini yang bersifat positif tadi, yang untuk mendorong kemampuan berproduksi yang lebih besar. Ya, kemudian kita lihat selanjutnya pengaruh perdagangan dari sisi produksi, ya. Terdapat 4 macam pengaruh yang bekerja dari sisi produksi ini. Yang ada 4 macam pengaruh yang bekerja. Yang pertama yaitu yang disebut sebagai spesialisasi.
Jadi adanya spesialisasi ini perdagangan internasional ini akan mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang, di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatifnya. Jadi kalau ini akan keunggulan komparatif yang dimiliki suatu negara dalam kegiatan produksi ini akan mendorong negara untuk mendorong suatu negara melakukan spesialisasi dalam produksi barang-barang tertentu. Nah, selanjutnya akan mendorong terjadinya kenaikan produktivitas dan kemudian perdagangan akan semakin berkembang. Ya, kemudian pengaruh yang kedua dari sisi produksi ini bekerja melalui apa yang disebut sebagai investable surplus. Jadi investable surplus meningkat. Ini artinya perdagangan ini akan meningkatkan pendapatan real masyarakat. Pendapatan real yang lebih tinggi itu berarti negara tersebut mampu menyisihkan dana sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi. Ya. Kemudian terkait dengan investable surplus yang meningkat, ini harus diperhatikan atau dipertanyakan beberapa hal. Ya. Jadi meningkatnya investable surplus karena perdagangan ini harus dipertanyakan lebih lanjut. Ya. Pertama, terkait dengan siapa yang memperoleh manfaat, kemudian kedua, berapa besar manfaat tersebut yang direalisasikan sebagai investasi di dalam negeri, dan yang ketiga, apakah pengaruh dari manfaat tersebut terhadap pembangunan ekonomi dalam arti yang sesungguhnya. Ini ya, kemudian untuk itu maka harus diperhatikan terkait dengan 3 pertanyaan tadi. Ya, harus diperhatikan adalah kenaikan produksi tadi ini terjadi kenaikan GNP bukan GDP. Jadi GNP itu Gross National Product, bukan GDP. Jadi GDP itu Gross Domestic Product. Jadi GNP ini memiliki arti yang lebih penting dibandingkan GDP. Jadi kalau kenaikan GNP ini artinya yang mendapat manfaat ini adalah memang benar-benar penduduk atau warga negara dari negara tersebut, ya, bukan warga negara asing atau bukan penduduk asing. Kalau GDP ini ada unsur kepemilikan asingnya, ada pendapatan yang diterima oleh luar negeri. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah kenaikan investasi dalam negeri, bukan hanya investable surplus. Jadi memang terjadi investasi yang produktif di dalam negeri, ya, sehingga bermanfaat bagi industri di dalam negeri tadi, ya, termasuk industri-industri kecil, ya. Ini kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pembangunan ekonomi, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Ya, ini terkait dengan investable surplus. Kemudian yang ketiga, pengaruh perdagangan terhadap produksi ini bekerja melalui apa yang disebut sebagai Van for surplus. Jadi Van for surplus ini perdagangan luar negeri membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil di dalam negeri. Produksi dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar dalam negeri kini dapat diperbesar lagi. Sumber-sumber ekonomi yang semula menganggur atau surplus kini memperoleh saluran atau van untuk bisa dimanfaatkan karena adanya pasar baru. Ya, maaf ya. Kemudian yang keempat itu yang disebut sebagai produktivitas. Jadi pengaruh yang sangat penting dari perdagangan luar negeri terhadap sektor produksi adalah berupa peningkatan
produktivitas dan efisiensi pada umumnya. 3 sumber utama kenaikan produktivitas dan efisiensi adalah economies of scale, ya, sudah disinggung dalam materi sebelumnya, teknologi baru, dan juga rangsangan persaingan. Ya, ini tentang pengaruh perdagangan terhadap produksi. Ya, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh perdagangan terhadap distribusi pendapatan. Terdapat dua pendapat atau dua pandangan. Yang pertama ini pendapat dari ekonom neoklasik. Ini menyatakan bahwa perdagangan internasional ini cenderung meratakan distribusi pendapatan di dalam suatu negara maupun antar negara. Ini dari ekonom klasik, ekonom neoklasik, ya. Kemudian pendapat ekonom anti neoklasik ini sebaliknya. Kelompok ekonomi ini berpendapat bahwa perdagangan bebas justru akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di dalam suatu negara maupun antar negara. Ya, demikian materi tentang pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.